ketemu lagi dengan saya David Ibrani. Saat ini saya ingin mereview mengenai Zai ya, yaitu Zone Artificial Intelligence. Ya, di mana di Zai ini eh, banyak ya tool-toolnya, itu sekitar ada 40 untuk dokumen ya, terus juga template dan image-nya. Nah, di sini sudah menggunakan format AI GPT-nya yang 4.0 ya. Jadi di sini sangat powerful banget, gambarnya itu bisa banyak pilihannya ya. Di sini kita bisa memilih gambar sampai ke 3D rendernya ya. Jadi di Zai ini ya kita bisa melihat di sini ya dengan berbagai macam dokumen yang ada ya. Jadi kita bisa membuat AI itu menjadi membantu kita ya dalam setiap pengerjaannya nih, baik di dalam penulisan di template artikel ya, baik di sosial media kita. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita menggunakan template ini kurang lebih ada 40 AI-nya dari Zai-nya ya. Ini terus untuk konten itu ada sekitar 12, websitenya itu 9, marketingnya 9, dan sosialnya 9, dan juga kita bisa membuat custom ya. Nah, ini bawaannya ya, kita bisa istilahnya apa ya, mengembangkan AI-nya itu tersendiri ya dengan membuat secara custom untuk apa yang akan kita cari dan apa yang akan kita lakukan dengan AI ini ya. Jadi kita bisa membuatnya ya. Seperti misalkan kalau ada perkembangannya, misal untuk membuat script gitu ya, jadi tinggal ditambahkan saja di custom ini gitu ya. Jadi secara gambarannya ya, untuk awal-awalnya dari Zai ini ya mengandung AI-nya ya sampai 40 ya, dengan berbagai model dari template, lalu di dokumen ya seperti ini ya, lalu juga dengan image ya. Jadi ada dua, dari dokumen dari Word-nya sendiri itu bisa sampai 1400 karakter ya lebih, dan juga image-nya. Misalkan kita akan membuatnya ya teman-teman, saya demokan. Misalkan di dokumen ini kita akan memulai, misal kita lihat, kita klik new, misalnya kita masukkan ke dokumen 2 ya. Oke, saya sudah contoh, misalkan kita mau buat tuliskan ya. Ya, tuliskan apa ya istilahnya ya, tuliskan copyright ya, misalkan copywriting ya, misalkan tuliskan copywriting produk coffee shop untuk UMKM misalnya. Nah, di sini kita bisa membuat secara advance atau kita secara defaultnya. Jadi kalau kita klik untuk yang advance, di sini ada tambahan untuk kreativitasnya, itu kita mau repetitif atau deterministik ya, atau secara kreatif ya, kita misalkan kreatif atau original ya, misalkan, atau imajinatif ya. Di sini ada pilihannya. Nah, misalkan kita mau pilih yang kreatif, lalu di variannya itu kita mau sampai dia melakukan berapa model gitu ya, ada sampai 4 model di sini. Misalkan kita contohnya satu saja, lalu kita tinggal generate ya. Jadi dari bawaannya kita bisa membuat copywritingnya dari produk coffee shop untuk UMKM-nya dibuat secara kreatif. Nah, kita akan tunggu. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Oke, ini tidak begitu lama ya. Nah, kita sedang mengenerate, kita tunggu saja. Oke, jadi saya terangkan lagi ya teman-teman, untuk desainnya nih seperti ini. Nah, ini dia buatkan nih copywritingnya. Jadi selamat datang di cafe kami, tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu santai
bla 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 ya, kami adalah UMKM yang menjadikan kopi berkualitas tinggi. Jadi di sini ya, ini mengandung 180 kata dengan 1194 karakter ya. Jadi dia bisa banyak banget gini teman-teman ya. Jadi ini bisa wow, powerful banget lah untuk dibuatkan secara kreatif dengan modelnya ya. Terus juga saya mau kasih gambaran juga untuk di image-nya ya, nih teman-teman. Oke, dia akan otomatis tersimpan ya teman-teman ya di sini ya. Kalau kita ketik tadi klik dokumen nih, ya sudah ada, dia akan tersimpan secara otomatis di sini. Ya dia hanya tersimpan lah pokoknya di dokumennya. Terus kita lihat di image-nya ya. Kita akan contohkan image-nya. Kita klik new. Oke, saya akan buat IMG 02. Ya ini bebas ya teman-teman untuk namakan. Nah di sini kita tinggal hanya masukkan teks ya. Kita misalnya ingin membuat misalnya gambar misalkan 3D ya, misalkan gambarnya kita kata-katanya saja, misalkan robot. Maksudnya jangan robot ya, misalkan sepak bola gitu ya. Ya kita tulis aja lah namanya Ronaldo misalkan, Cristiano Ronaldo ya, misalnya ini misalnya ini Cristiano Ronaldo. Nah lalu kita mau dia stylenya. Nah di sini teman-teman ya, kita mau stylenya dia 3D ya, 3D render atau abstrak atau anime ya, art deco ya. Terus juga di sini ada pilihannya ya. Nih banyak banget nih teman-teman. Ya misalkan kita mau yang 3D render. Ya lalu ininya dia akrilik atau kanvas atau kapur, glass, segala macam, ink dan segala macamnya. Kalau untuk ininya kita non saja, filternya dia ada yang black and white, ada yang sepia gitu ya, maksudnya kayak film, terus invert. Nah nanti ukurannya juga bisa ada 3 ukuran ya, misalkan kita pakai yang 256 ya, seperti ini. Jadi kita tinggal kalau mau advance lagi, kita bisa nih variannya sampai berapa, 4 ya, misalnya kita pilih 4 varian. Jadi tinggal kita generate. Oke, nah dia akan mengenerate sesuai dengan apa yang kita inginkan, deskripsi daripada gambarnya gitu ya teman-teman. Nah jadi kita akan lihat hasilnya. Ini saya pakai 4 ya untuk variannya. Ada 4 gambar yang akan diberikan. Nah seperti ini ya, gambarnya 3D ya. Nah keren ya teman-teman. Jadi ini sangat powerful banget nih buat kita gitu ya. Jadi ini sederhananya dari Zai ya, pengembangan dari AI DR Scope-nya ya. Untuk teman-teman ya, selamat menggunakan toolsnya, dan sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya, dan terima kasih.